Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengikuti ibadah Rabu Abu pada malam hari ini. Tetapi sebelumnya akan saya sampaikan warta gereja pada sore hari ini. Hari ini kita akan memulai aksi puasa Paskah, di mana di dalam aksi puasa Paskah ini kita diberi kesempatan untuk bisa memberikan persembahan yang terbaik lewat aksi puasa yang bisa dikumpulkan di setiap minggu, setiap ibadah bisa dimasukkan dalam kantong yang sudah disiapkan dari masing-masing wilayah yang berada di depan sebelah selatan. Untuk pembukaan masa Prapaskah akan kita laksanakan pada hari Minggu 9 Maret 2025 di ibadah pagi. Untuk warta yang ketiga, pada ibadah malam hari ini nanti akan ada prosesi penorehan abu. Untuk tata cara penorehan abu, masing-masing jemaat bisa maju nanti lewat jalur tengah. Terus setelah ditorehkan abu bisa kembali ke tempat duduk lewat jalur samping kanan kiri. Kita akan masuk dalam ibadah, terlebih dahulu kita akan mempersiapkan diri kita masuk dalam suasana hening. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah. Untuk mengawali masa Prapaskah, kita menandainya dengan penerimaan abu. Penorehan abu yang akan kita terima adalah lambang kesiapan untuk menjalankan pertobatan melalui puasa pengendalian hidup. Secara khusus hari ini kita akan berkumpul bersama untuk mendalami arti pertobatan dan puasa. Kita berharap masa Prapaskah ini dapat menjadi masa introspeksi diri, sehingga saat Paskah tiba nanti kita juga merasakan kebangkitan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua yang kita lakukan kiranya terarah pada Tuhan. Ia sendiri yang melihat pertobatan kita. Karena itu, marilah kita mendengarkan suaranya dan mendengarkan panggilannya. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 3. Suaramu ku dengar
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita bersama-sama menanggapi akan votum salam yang demikian. Ia memanggil kita untuk hidup dalam pertobatan. Biarlah semua yang datang mengatakan, sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan ciptaannya. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Saudaraku, marilah kita menyiapkan diri dalam doa. Allah yang penuh kasih, kami memuliakan Engkau karena masa Prapaskah Kau berikan bagi kami supaya kami menghayati karya keselamatan Tuhan. Ajarlah kami melihat karya-Mu dalam penghayatan iman, sehingga ketika kami harus menjalani puasa, kami melakukan dengan tulus. Ajarlah kami hanya terarah kepadamu yang mengerti siapa kami ini. Dalam Engkau ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita pujikan nyanyian Kidung Baru 128, bait 1 dan 3. Ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Sorgawi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, saat ini sebagai satu ungkapan penyesalan kita di dalam pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan pada petang malam hari ini, tentu guna mempersiapkan diri kita untuk memasuki minggu-minggu Prapaskah, di mana kita diberikan kesempatan untuk menyatakan penyesalan, pertobatan, penyangaran diri, dan juga supaya kita semakin didekatkan dengan dikuatkan atau dimampukan untuk memiliki satu kepedulian di dalam kehidupan kita masing-masing. Sebelum pendoraan abu ini kita terima, mari kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini juga boleh menjadi tanda atau penyesalan dan pertobatan kami, dan sekaligus mengingatkan kepada kami bahwa hanya melalui dan di dalam salib Kristuslah kami sungguh-sungguh menerima akan pengampunan, keselamatan, dan juga di dalam satu kehidupan yang kekal. Kami menyerahkan diri kami, kiranya Engkau yang berkenan memberkati pendoraian abu pada saat ini sebagai satu pengingat kepada kami semua, agar kami mau bangkit, mau mengakui akan segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun kami dengan satu kesiapan kesediaan diri kami dan juga di dalam satu kesungguhan hati kami. Biarlah masa Prapaskah ini akan menjadi jalan berkat untuk menguatkan kami semua agar jemaat Tuhan di GKJ Maguwarjo ataupun warga tamu boleh dapat berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam diri anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah ya Allah yang menjadi seruan permohonan kami, penyerahan diri kami, hanya di dalam namanya lah kami naikkan doa ini. Amin. Persiapan diri kita sebelum kita menerima pendoraian abu ini, mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind,
Kita bersama-sama satukan hati kita di dalam doa. Inilah kami ya Allah, anak-anak-Mu yang atas dasar tuntunan kasih karunia Tuhan, dan juga boleh kami rasakan di dalam berkat pertolongan yang luar biasa. Kami boleh dapat menyaksikan akan setiap kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam fakta dan realitas kehidupan kami masing-masing hingga saat ini. Bahkan di dalam kekuatan anugerah iman, di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi satu kekuatan rohani yang sekiranya boleh dapat terpelihara dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kami yang nyata di dunia ini. Sebelum kami memasuki atau meneruskan akan satu penghayatan di dalam kami memasuki minggu-minggu Prapaskah tahun 2025 ini ya Allah, saat ini kami telah menerima akan penorean abu di dahi kami masing-masing sebagai satu simbol penyesalan kami, sebagai satu simbol atau lambang pertobatan kami, dan juga penyerahan diri kami, penyangkalan diri kami, dan juga kami mengakui akan satu kedekatan dengan Engkau, begitu pula Tuhan bersama-sama dengan kami. Kiranya hal ini menjadikan suatu hikmat kepada kami semua, agar kami boleh dapat semakin mawas diri di dalam setiap perjalanan kehidupan kami masing-masing. Sebagai satu bentuk kesiapan diri ini, dan juga kami mohon Roh Kudus menolong kami semua. Pada saat ini kami akan mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu ya Allah. Biarlah di dalam pemberitaan atau pengajaran firman-Mu ini akan semakin menguatkan bagaimana kami harus melakukan sikap pengawasan diri kami, supaya pembaharuan yang terjadi di dalam kehidupan kami yang terjadi secara terus-menerus tidak menjadi satu karya atau perbuatan Tuhan yang sia-sia. Kami mohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya ibadah Rabu Abu ini boleh dapat berjalan dengan penuh penghayatan dan hikmat yang berasal dari Engkau sendiri. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami naikkan permohonan ini. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama di dalam ibadah Rabu Abu pada petang malam hari ini diambil dari kesaksian kitab Injil Matius 6. Kitab Injil Matius 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai ayatnya yang ke-21, yang berbunyi demikian kesaksian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang berbahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara,
yang mendengarkan akan firman Tuhan ini dan yang sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Puji Tuhan, kita diberikan satu situasi keadaan atau suasana yang baik pada petang malam hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Rabu Abu sebagai bagian di dalam kita memasuki minggu-minggu Prapaskah tahun 2025. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini masih merupakan satu bagian di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang ada di dalam misinya. Sekali lagi, di dalam satu pengajaran kitab suci, di mana kita memahami kitab suci itu berdasarkan kanonik, kata kanon itu menjadi pengertian atau pemahaman sebagai satu patokan. Bagaimana kita memahami Alkitab atau menemukan kebenaran di dalam Alkitab sebagai satu patokan kita benar di hadapan Allah. Apakah kita bisa mendapatkan patokan itu, memahami patokan itu, bagaimana supaya kita orang-orang berdosa ini dapat mengerti, memahami, dan mengekspresikan di dalam kehidupan kita, supaya di hadapannya kita bisa menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara menjadi bagian di dalam Alkitab, di dalam pengajaran kitab suci, bahwa supaya kita tahu bahwa di dalam kitab suci sebagai patokan, kita tahu bahwa kitab suci sebagai patokan bagaimana kita benar di hadapan Tuhan Allah. Salah satunya gereja melaksanakan peribadatan pada Rabu Abu ini seturut dengan tahun liturgi gerejawi. Di mana pada saat ini bersama-sama dengan gereja-gereja Kristen di mana saja dan juga Katolik memasuki ibadah Rabu Abu, dan di mana dimulainya memasuki Minggu Prapaskah tahun 2025. Di dalam kesempatan ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita renungkan bacaan kitab Injil ini dengan satu tema, membaharui hati dengan mawas diri. Memperbaharui hati kita dengan mawas diri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membuka di dalam satu pengertian atau pemahaman melalui realitas kita masing-masing. Realitas ini adalah sebagai alat supaya kita menjadi sadar. Alatnya menyadarkan diri kita bahwa kita adalah sebagai orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan di dalam iman keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana di dalam pengajaran rasuli, bahwa Gusti Yesus, Tuhan Yesus itu menderita untuk menanggung penderitaan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita renungkan sejenak. Ia menderita adalah untuk menanggung penderitaan kita. Ia merasakan akan suatu hukuman yang berat. Ia merasakan akan adanya satu caci maki hinaan yang berat. Itu adalah untuk menanggung. Semuanya itu adalah untuk menanggung kita semua. Tetapi sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang menjadi kebenaran fakta itu Bapak, Ibu, yang ada di dalam realitas kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah bisa mengendalikan diri kita dengan tidak menambah penderitaan-penderitaan yang saat ini sedang ditanggung oleh Gusti Yesus? Jikalau kita sadar di dalam realitas atau fakta kehidupan kita yang sedang kita jalani ini bisa memungkinkan akan adanya satu penderitaan-penderitaan baru. Sampai kapankah? Kurang seberat berapa kilokah, berkurat berapa tonkah penderitaan yang akan ditanggung oleh Tuhan Yesus atas dosa kesalahan yang kita lakukan. Kalau saat ini kita mengamini, mempunyai satu iman keyakinan bahwa penderitaan kita sudah dipikulnya, sudah digantikannya, sudah ditanggungnya. Bukan berarti kita menjadi orang-orang Kristen atas enak-enakan, membuat penderitaan baru dengan permasalahan-permasalahan baru. Hal ini bisa terjadi oleh karena satu keadaan, oleh karena satu perkembangan, oleh karena satu perubahan.
Oleh karena satu permasalahan-permasalahan yang sadar atau tidak, seringkali kita menciptakan permasalahan itu yang menimbulkan akan satu penderitaan-penderitaan baru. Masih kurang berapa banyak penderitaan-penderitaan yang harus dipikul oleh Gusti Yesus sampai detik ini. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang kita meyakini dia hidup, dia masih menanggung semua penderitaan itu, apakah kita juga akan berpikiran secara logis, jikalau bagaimana Tuhan Yesus sudah tidak bisa menanggung penderitaan kita lagi? Bagaimana kalau misalnya Tuhan Yesus sudah tidak bisa menanggung penderitaan karena perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan? Apakah itu akan semakin mempercepat terjadinya akhir zaman? Bisa saja itu menjadi satu bagian di dalam pemahaman itu. Tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa yang menjadi satu kesadaran dan pengakuan kita hal yang demikian ini. Kalau memang penderitaan kita sebagai orang-orang yang berdosa itu sedang ditanggungnya, mari kita mengintrospeksi diri kita, mawas diri kita di dalam pembaharuan hati kita. Bukan semakin lama, semakin hari kita semakin membebani dengan penderitaan yang sedang ditanggung oleh Tuhan Yesus hingga saat ini, hingga kedatangannya yang kedua kali. Iya, memang Tuhan yang menampung semuanya itu. Tidak ada sesuatu hal yang tidak mungkin. Seberapa besar, seberapa banyak orang-orang manusia yang ada di dunia ini melakukan satu penderitaan karena dosa kesalahan mereka, bukan berarti Tuhan tidak bisa menanggung, bisa. Tetapi itu menjadi suatu kesadaran kita. Masihkah kita akan menambah penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus melalui di dalam penghayatan memasuki Minggu Prapaskah ini? Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menjadi tema kita, membaharui hati dengan mawas diri. Ini sebagai satu pengantar. Pembaharuan hati kita lakukan terus-menerus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam realitas kita yang ada. Baik secara pribadi, individual. Juga di dalam satu kehidupan keluarga kita. Dan juga di dalam satu kehidupan gereja kita, jemaat kita. Dan juga di tengah-tengah bersama dengan orang lain, masyarakat bangsa dan negara kita. Kita terus melakukan satu pembaharuan dengan cara mawas diri. Jikalau memang kita akan melakukan satu pembaharuan, tetapi kita tidak tahu bagaimana pembaharuan itu kita lakukan, tidak akan terjadi perubahan pembaharuan. Tetapi di dalam satu pengajaran Kristiani, melalui yang ada di dalam Alkitab ini, pembaharuan hati itu tahu bagaimana kita harus melakukan pembaharuan itu dengan cara mawas diri. Apa yang harus kita lakukan di dalam sikap atau tindakan mawas itu? Kita menyesali. Kita bertobat, kita menyangkal, kita berusaha untuk menjaga dengan sebaik-baiknya bagaimana kedekatan kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita, supaya terjadi satu hubungan yang intim di dalam kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. Itu sebagai bagian bagaimana kita tahu memawas diri itu. Kalau memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, di bagian akhir, kalau memang kita ingin menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara intim, mari kita koreksi, mari kita renungkan, introspeksi. Apakah hubungan intim itu masih dan terus terjadi di dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, gereja kita? Tentu indikasi yang bisa kita lihat, tidak adanya hubungan intim, pasti terjadi sesuatu hal yang tidak mensejahterakan bagi setiap orang. Baik secara pribadi mungkin dia tidak akan sejahtera dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada keintiman dengan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa intim dengan Tuhan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, tentu di dalam satu pendekatan psikologi, kita mau dan mau tidak mau harus mau membuka diri kita. Memberikan satu ruang kesempatan kepada Roh Kudus untuk berkarya kepada kita. Menjadikan diri kita dan kehidupan kita sebagai bejana Tuhan. Yang terus-menerus dibentuk berdasarkan apa yang menjadi kehendaknya. Dan pasti rencana dan kehendak Tuhan bukanlah rencana yang mencelakakan. Rencana dan kehendak Tuhan pasti menunjukkan sesuatu yang baik. Bahkan itu menyelamatkan bagi kita semua. Tidak mungkin Tuhan merencanakan, menghendaki, membangun kehidupan kita supaya kita hancur carut marut. Tetapi rencana dan kehendak Tuhan di dalam membangun kehidupan kita hari lepas hari, supaya kita semua menjadi umatnya
yang bisa dan terus bisa dipakai sebagai alat untuk menyelesaikan misi Tuhan di dunia ini. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengingatkan dan mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam memahami akan hubungan intim ini, kita sadar atau tidak bahwa keberadaan kita sebagai orang Kristen, keberadaan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, keberadaan kita sebagai gereja-gereja Kristen ataupun gereja-gereja lain, itu saat ini, detik ini, pada zaman akhir ini sedang dipakai olehnya, sedang dipakai oleh Allah untuk menyelesaikan misinya hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak salah kalau memang Tuhan itu menghendaki supaya umatnya, gerejanya, keluarganya selalu melakukan satu pembaharuan, selalu melakukan sikap tindakan mawas diri, supaya kita masih di hadapannya berkenan menjadi alat-alat yang menjadi kepunyaan Tuhan. Nah, inilah yang menjadi satu pemahaman kita tentang pembaharuan dengan mawas diri ini. Maka mari kita bersama-sama melihat apa yang ada di dalam konteks Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 16 sampai 21. Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang disebutkan di dalam ayat 1, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Pada saat itu kita memahami sebagai satu kewajiban agama di dalam keyakinan Yahudi. Pada saat itu memang ada 3 hal yang disebutkan di dalam bacaan kita pada saat ini. Yang pertama adalah memberi sedekah. Yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga adalah berpuasa. Itu menjadi bagian di dalam pengajaran kewajiban agama Yahudi yang diajarkan di dalam kitab Yahudi, di dalam kitab Taurat. Tentu kita juga akan bertanya, sekarang apa yang menjadi kewajiban agama kita? Di dalam kewajiban kekristenan kita, apakah ketiga wajiban yang disebutkan, yang ditulis oleh Matius ini sudah tidak berarti lagi, tidak berguna lagi? Tidaklah demikian Bapak Ibu. Ketika kita diajar untuk selalu memberikan sedekah, ya kan, kalau misalnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita sering mendengar tentang amal soleh seperti itu, yang akan menjadi jalan berkat dan seterusnya. Berikanlah sebagai satu bentuk pembaharuan hati kita dengan sikap mawas diri kita. Apakah setiap pemberian itu, misalnya di dalam satu persembahan, itu sudah diberikan satu ketulusan atau tidak? Jangan mencontoh apa yang diungkapkan oleh penulis Injil Matius ini. Mereka yang melaksanakan kewajiban agama pada saat itu memberikan satu sedekah supaya memang mendapat pujian dari orang lain, bukan mendapatkan pujian dari Tuhannya, tetapi mereka ingin mendapatkan pujian dari sesamanya. Penulis kitab Injil Matius mengatakan mereka sudah menerima upahnya, yaitu pujian dari dunia. Nah, tentu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menjadi satu pembaharuan hati kita dengan sikap mawas diri kita ketika kita memberikan sesuatu. Misalnya itu adalah persembahan. Ojo sampai ngerti tangan kiri kita ketika tangan kanan kita memberikan sesuatu itu. Memberikan sedekah itu, memberikan persembahan itu. Biarlah Bapamu yang di surga, yang tidak kelihatan, yang memberikan atau yang membalas dengan upahnya. Itu menjadi satu pengajaran. Begitu pula bagaimana orang-orang yang melaksanakan kewajiban agama pada saat itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika berdoa supaya memang mereka mendapat pujian. Oh, mereka sudah melaksanakan kewajiban agamanya. Luar biasa. Yang membedakan daripada orang-orang lain, luar biasa. Dan di dalam penulisan kitab Injil Matius ini dikatakan mereka sudah mendapatkan upahnya dari pujian dunia. Menjadi satu pembelajaran bagi kita, supaya ada satu pembaharuan dengan sikap mawas diri kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pengajaran di dalam Matius ini, kalau kita berdoa, masuklah ke dalam kamar. Yang memang itu dikatakan sebagai tempat tersembunyi. Kata tersembunyi itu tidak berarti terus harus mensucikan tempat yang sembunyi itu tadi. Tidak. Supaya kita itu terhindar dan dihindarkan. Sebagai orang-orang yang berdoa, sebagai melaksanakan orang yang melaksanakan kewajiban agamanya dengan berdoa. Supaya dikatakan mendapatkan satu pujian karena rajin berdoa. Supaya bagaimana caranya kita menghindarinya.
Nah, oleh karena itu pengajaran pembaharuan di dalam hati kita ketika kita melaksanakan kewajiban agama di dalam berdoa itu, masuklah ke dalam kamar. Nikmatilah hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan pasti mendengar. Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan dia biarlah yang mempunyai satu rencana dan kehendak untuk membalas, ya kan, memberikan upahnya kepada kita ketika memang kita menikmati hubungan intim itu di dalam kewajiban berdoa tadi. Nah, begitu pula Bapak Ibu dan saudara-saudara sehubungan dengan berpuasa. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, sehubungan dengan kegiatan apa yang menjadi aksi puasa kita pada tahun 2025 ini. Seringkali kita bertanya-tanya, ya kan, seringkali kita bertanya-tanya bagaimana puasa. Menurut Alkitab, bagaimana puasa itu diajarkan oleh gereja dan seterusnya. Apakah sama puasa itu dengan ajaran agama-agama lain? Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita memahami puasa sebagai suatu kewajiban agama yang hingga saat ini masih kita lakukan dengan berpuasa. Memang orang berpuasa itu yang kita rasakan adalah lapar dan haus. Tidak ada orang yang berpuasa tidak lapar dan haus. Bagaimana kita lapar dan haus? Ya Bapak Ibu, kita tidak makan dan minum. Nah, jikalau memang kita itu akan melakukan puasa supaya kita tidak dehidrasi, atau supaya kita tidak merasakan akan adanya suatu ketidakmampuan dengan tidak makan dan tidak minum seperti itu, bolehlah kita puasa mungkin setengah hari, bolehlah kita puasa dengan pantangan-pantangan apa, boleh, itu secara teknis pelaksanaan di dalam puasa itu sendiri. Tetapi pengajaran di dalam Alkitab Bapak Ibu dan saudara-saudara yang harus kita ketahui, sebenarnya yang pertama, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini puasa motivasinya apa? Ya kan? Kalau kita puasa itu punya motivasi apa? Kalau memang motivasi kita itu adalah ingin mendapatkan pujian dari dunia, dari orang lain, ya sudah, itu menjadi puasa yang sekedar ritual omong kosong. Itu bukanlah satu puasa yang diajarkan oleh kitab suci. Kalau kita mau puasa, motivasinya puasa itu apa? Kalau pada saat ini di dalam memasuki minggu Prapaskah ini kita puasa, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita hidupkan motivasi itu. Kita menghayati akan penderitaan Kristus yang menanggung penderitaan kita semua. Saya puasa, motivasinya supaya tidak membuat penderitaan-penderitaan baru. Bagaimana supaya saya tidak membuat penderitaan baru? Saya akan mengendalikan diri saya akan mengendalikan sikap perbuatan saya akan mengendalikan omongan saya, pikiran saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, atau yang bisa menjadi penderitaan-penderitaan baru yang terus-menerus bertambah dan bertambah. Jadi kalau memang kita tahu motivasinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka itu akan menjadi sesuatu hal yang puasa itu menjadi hal yang berguna, yang berarti. Bahkan ada orang yang berpuasa demi dan untuk menjaga kesehatannya di dalam siklus tubuhnya. Ada yang berpuasa seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang kita memahami motivasi apa yang ada di dalam kita melakukan berpuasa itu, marilah di dalam satu kesempatan ini, kalau memang kita ingin berpuasa, tidak harus ngepaske pada masa Prapaskah. Kalau ini adalah masa Prapaskah, ini adalah kesempatan bagi gereja untuk menghimbau kepada seluruh warga gereja, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, kita punya kesempatan memasuki minggu Prapaskah untuk introspeksi sebagai pembaruan hati kita. Mari kita puasa bersama-sama. Itu adalah satu kesempatan yang disesuaikan dengan tahun liturgi gereja. Tetapi Bapak Ibu dan saudara, apakah kita puasanya hanya memasuki menjelang Prapaskah Bapak? Tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa melakukan puasa di luar Prapaskah. Tergantung motivasinya apa. Nah, yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, jikalau memang kita mempunyai satu motivasi supaya tidak terjadi satu kelaliman, sebagaimana di dalam kesaksian kitab Yesaya 58, kalau memang kita berpuasa dalam rangka mengendalikan kelaliman, supaya kita bisa mengendalikan dari hawa nafsu orang-orang yang berdosa,
Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara berpuasalah. Tidak harus menunggu Prapaskah. Kalau pada saat ini saya sedang emosional, oleh karena satu permasalahan yang berat memungkinkan saya marah-marah, melakukan marah besar, akan terjadi ledakan marah yang luar biasa. Kita diingatkan, berpuasalah supaya tidak terjadi ledakan marah yang menakutkan. Silakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika rasa lapar dan haus itu bukan berarti menyiksa kita, tetapi mengingatkan kepada kita motivasi kita apa, untuk apa kita merasakan lapar dan haus itu. Nah, semuanya itu terjadi, kita diingatkan jikalau memang itu adalah untuk mengendalikan kelaliman kita, keberdosaan kita, supaya janganlah dari hari ke hari itu dihidupkan terus-menerus dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan. Bagaimana kita bisa mengendalikan supaya kita tidak berbuat dosa terus-menerus? Berpuasalah. Tidak harus menunggu Prapaskah. Tetapi ketika kita berpuasa merasakan lapar dan haus, kita diingatkan. Saat itu kita diingatkan, bukan disiksa, kita diingatkan supaya kita jangan melakukan kelaliman atau tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika kita berpuasa, pengajaran di dalam kitab Injil Matius ini, berpuasalah dengan sukacita. Berpuasalah bukan karena suatu keterpaksaan. Berpuasalah dengan sukacita. Ada satu kesungguhan yang luar biasa, bahwa memang niatnya kita berpuasa dengan senang hati, dengan sukacita, walaupun kita lapar dan haus, tetapi di dalam diri kita, di dalam jiwa kita ada satu kesukacitaan yang besar. Bagaimana kita menemukan kesukacitaan pada saat kita puasa? Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingatlah akan janji-janji Tuhan Allah di dalam pengorbanan, di dalam penderitaan Sang Kristus anak manusia yang diutus untuk menjadi Sang Mesias, menjadi juru selamat bagi kita semua. Apakah janjinya itu hanya satu? Tidak. Apakah janjinya itu hanya dua? Tidak. Apakah janjinya itu bisa dibandingkan dengan janji-janji yang ada di dunia ini? Tidak. Tidak bisa dibandingkan. Janjinya banyak. Dan tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia ini. Apakah itu tidak bisa menjadi kesukacitaan yang luar biasa? Walaupun pada saat ini kita merasakan lapar dan haus. Berpuasalah dengan sukacita. Ya kan, milikilah satu motivasi. Tahu ketika kita di dalam puasa itu adalah untuk mengendalikan satu kelaliman. Yang ketiga, bersukacitalah. Dan berpuasalah yang keempat, ada satu perubahan. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara berpuasa dengan tidak ada satu perubahan di dalam diri Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk apa kita berpuasa? Entah perubahan itu berdampak pada sesama kita, entah perubahan itu berdampak di dalam keluarga kita, entah perubahan itu berdampak semakin menyemangati kita, entah perubahan dan seterusnya. Pasti dan harus membawa satu perubahan. Itu akan menjadi satu puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi puasa di dalam satu pembaharuan kehidupan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, ketika kita berpuasa bukan untuk mencari keselamatan. Di dalam pengajaran PPAGKJ kita berpuasa dalam rangka menanggapi, merespon, ya kan, menjawab panggilan Tuhan dengan kita melakukan sikap berpuasa itu. Itu adalah merupakan satu bagian di dalam kehidupan kita beretika. Sebagai orang-orang yang berdosa, yang harusnya tahu apa yang harus kita perbuat ketika Tuhan sudah menganugerahkan pengampunan itu di dalam diri anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan etos kita, salah satunya kita wujudkan dengan berpuasa. Supaya memang kita benar di hadapan Tuhan dengan kehidupan etika kita. Nah, oleh karena itu dengan sikap pembaharuan hati, dengan mawas diri ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, menjadikan satu pembaharuan yang dimana kita boleh dapat berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam diri Sang Kristus. Karena pada saat ini sekali lagi tantangan yang kita sedang hadapi mungkin di tahun 2025 sampai 35 tahun ke depan. Apakah akan terjadi resesi dunia di dalam perekonomian yang ada di negara kita? Mari kita antisipasi.
Apapun yang menjadi satu perubahan-perubahan yang menjadi tantangan dan yang bisa menimbulkan penderitaan-penderitaan baru yang disadari atau tidak kita lakukan, kita buat. Mari semuanya itu kita kendalikan Bapak Ibu, agar kita tidak semakin menambah penderitaan kita yang ditanggung oleh Tuhan Yesus yang saat ini sedang hidup dan menanti kedatangan kita dengan satu sikap kehidupan etis yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah sedang menanti kita semua. Bagaimana sikap penantian kita ini? Apakah kita bisa dan terus bisa membaharui diri kita? Mari kita lakukan sikap mawas diri kita. Kiranya memasuki minggu-minggu Prapaskah tahun 2025 ini, biarlah semuanya itu menjadi kebenaran hikmat yang menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk ke dalam satu doa. Inilah kami ya Tuhan. Saat ini kami sadar dan Tuhan berikan satu pengajaran yang menyadarkan supaya kami boleh dapat mengakui keberadaan kami sebagai orang-orang yang rapuh, yang memiliki satu ketidakberdayaan, ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam memasuki minggu Prapaskah tahun 2025 ini, kembali Engkau mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa penderitaan kami sedang Tuhan tanggung di dalam penderitaan yang saat ini boleh dapat menjadi penghayatan kami. Bagaimana Sang Kristus menanggung, memikul, menggantikan penderitaan-penderitaan yang seharusnya kami tanggung di hadapan Tuhan. Biarlah di dalam pemahaman pengajaran yang demikian ini, kami tidak akan membiarkan diri kami terus-menerus membuat persoalan-persoalan yang bisa mendatangkan atau menambah penderitaan-penderitaan yang semakin banyak ditanggung oleh Sang Kristus. Ajarkanlah kepada kami ya Allah, supaya kami bisa mengendalikan diri kami melalui penyesalan, pertobatan, penyangkalan diri, dan juga kami boleh dapat menikmati akan kedekatan dengan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik kepada kami dengan kesukacitaan yang besar, sehingga kami selalu bersyukur di dalam segala sesuatunya. Kami boleh dapat menikmati keintiman di dalam hubungan kami dengan-Mu ya Allah. Engkau selalu menyediakan diri-Mu melalui dan di dalam penyertaan-Mu, hikmat berkat-Mu, dan juga di dalam setiap pengajaran kebenaran yang ada di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami bisa merasakan dan menemukan kedekatan itu dan menjadi pengakuan akan kedekatan intim dengan Engkau ya Allah. Tapi seringkali kami mengabaikan semuanya itu. Seringkali yang kami kejar hanyalah puji-pujian dari dunia. Seringkali yang kami kejar, yang kami cari adalah pujian-pujian dari sesama kami. Engkau sudah mengingatkan kepada kami semua, biar Bapa yang tersembunyi, yang akan membalas segala sesuatunya. Supaya kami tidak terjebak oleh godaan pencobaan apapun ya Allah. Apapun yang kami lakukan di dalam bentuk pembaharuan, bahwa di dalam diri kami, ataupun di keluarga kami, gereja Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo, biarlah pembaharuan itu Engkau sendiri yang mengetahui. Kami meyakini kuasa berkat itu mengalir di dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan penyerahan diri kami. Permohonan kami, sempurnakanlah ya Allah, supaya kami semakin dikuatkan, boleh dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam penderitaan, di dalam masa-masa penghayatan akan pengorbanan Sang Kristus. Di dalam dirinya, di dalam namanya lah kami naikkan seruan penyerahan ini. Amin. Kita akan dengarkan satu pujian Bapak Ibu dari keluarga Pak Agus Samyartono dengan satu pujian Sayangilah Aku Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Halo, malam. Kali ini kami berdua mencoba untuk memuliakan Tuhan. Disebut keluarga kami, walaupun dua juga keluarga Agus Samyartono. Karena anak-anak cucu kami tidak siap untuk bernyanyi bersama kami. Tapi berkat Tuhan saya percaya dilimpahkan kepada kita semua. Amin. Dari Yoel 2, ayat yang ke-12 dan ke-15, inilah pujiannya. Sayangilah ya Tuhan.
dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu semua, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri, milik-Mu sendiri menjadi celah. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Sayangilah ya Tuhan umat-Mu semua, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri, milik-Mu sendiri menjadi celah. Amin. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Sebagai rasa syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita akan nyatakan melalui persembahan, dan persembahan nanti
satu kali maju ke depan, dimasukkan di dalam kotak. Allah adalah pengasih dan penyayang. Dalam kasih-Nya, kita dipanggil untuk menyatakan kasih. Melalui persembahan yang kita naikkan pada Tuhan, kita diajar untuk berbagi dengan tulus sebagaimana Tuhan Yesus berkata, "Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Matius 6 ayat 3. Selamat menaikkan persembahan dan kita akan iringi dengan pujian "Betapa Hatiku". Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sambil diiringi instrumen lagu ini, selanjutnya kita akan melaksanakan aksi puasa dalam rangka Prapaskah ini sebagai sebuah aksi pribadi yang bersifat ketulusan. Aksi puasa Prapaskah merupakan satu bentuk persembahan
sebagai tanda tobat kita selama 40 hari yang kita lakukan secara terus-menerus dalam bentuk puasa yang menghayati akan satu penyesalan, pertobatan, dan juga disertai dengan satu tindakan-tindakan pemberian sedekah dan juga berdoa. Majelis gereja mengajak seluruh warga gereja ataupun warga tamu untuk dapat berpartisipasi melalui satu kegiatan atau aksi puasa yang akan diterima dari perwakilan masing-masing wilayah dengan bentuk gentong. Jemaat dapat memasukkan persembahan aksi puasa Paskah ke dalam gentong aksi puasa Paskah ini pada saat setelah persembahan mingguan beredar sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Saat ini perwakilan daripada wilayah-wilayah akan menerima gentong persembahan aksi puasa. Demikian Bapak Ibu dan saudara-saudara persembahan yang telah kita kumpulkan di dalam ibadah Rabu Abu ini dan juga simbolis gendong sebagai aksi puasa kita selama 40 hari ini. Bel itu juga menjadi jalan berkat dan hikmat di mana Tuhan sudah dan senantiasa memperlengkapi kita supaya kita dapat menjadi keluarga bertiga GKJ Meguwarjo yang masih dimampukan untuk terus memancar terang Sang Kristus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita satukan hati kita di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah pada malam hari ini. Kami memperoleh satu kesempatan untuk boleh dapat melakukan satu pembaharuan dengan mawas diri kami masing-masing. Pembaharuan yang kami lakukan adalah pembaharuan di dalam hati. Yang nanti akan terlihat di dalam sikap perilaku kami, di dalam gaya atau pola kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan, supaya di dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini, menjadi perjalanan yang masih terus dapat memancarkan terang Sang Kristus. Kami percaya Roh Kudus selalu menyertai kami, berkarya dan selalu mengingatkan kami dan melakukan satu pembaharuan di dalam diri kami. Sehingga kami tidak menjadi umat Tuhan yang selalu membuat penderitaan-penderitaan baru. Di mana pada saat ini penderitaan kami sedang Tuhan Yesus pikul, sedang Tuhan Yesus tanggung. Tentu apa yang kami harus perbuat, kami tahu, kami sadar, kami menyadari seharusnya yang kami lakukan adalah satu introspeksi di dalam pembaharuan itu. Supaya kami tidak membuat penderitaan-penderitaan baru. Yang harus kami lakukan bagaimana kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Allah. Supaya damai sejahtera itu sungguh-sungguh menjadi satu kesukacitaan dan rasa syukur kami. Walaupun di dalam keterbatasan ataupun di dalam kerapuhan atau di dalam kerentanan kami.
Seringkali itu yang menjadi satu keadaan kami membuat penderitaan-penderitaan yang baru. Biarlah itu semua dapat kami kendalikan ya Tuhan. Dengan berkat pertolongan Tuhan melalui aksi puasa di dalam Prapaskah tahun 2025 ini. Kami memohon kepadamu ya Allah. Biarlah penyesalan, pertobatan, penyangkalan diri kami dan juga kami boleh dapat menikmati akan kedekatan diri di dalam satu keintiman dengan Tuhan. Yang boleh dapat kami kembangkan dengan kepedulian empati kami kepada sesama. Yang juga kami boleh dapat kembangkan di dalam satu kepedulian kami di dalam pelayanan. Dan juga di dalam upaya kami membangun, memperkuat akan satu persekutuan baik di dalam gereja ataupun keluarga kami. Ataupun di dalam kehidupan sosial masyarakat kami. Kami memohon kepadamu ya Allah. Kiranya Engkau yang berkenan menyempurnakan, memberkati pembaruan hati yang kami lakukan di hari-hari yang akan datang dengan sikap mawas diri kami. Sehingga dengan demikian kami boleh dapat menjadi hamba-hambamu, dapat menjadi keluarga-keluarga bertiga, berakar, bertumbuh dan berbuah hanya di dalam Sang Kristus. Kami boleh semakin memahami bagaimana Engkau menghendaki kami semua supaya kami boleh dapat menghidupkan kekeluargaan, kerjasama dan kerendahan hati itu. Supaya ketika kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam pembaharuan itu tidak menjadi sia-sia. Pembaharuan itu kami lakukan secara bersama-sama di dalam keluarga besar GKJ Maguwarjo ataupun dengan warga tamu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan. Sehingga memasuki minggu Prapaskah ini di dalam menghayati masa-masa penderitaan, masa-masa kesengsaraan Tuhan kami Yesus Kristus bukanlah sebagai masa-masa formalitas di dalam kehidupan keagamaan kami. Sekarang kami tahu kami masih mempunyai suatu kewajiban untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan keagamaan kami. Tetapi kewajiban itu pada saat ini kami terima di dalam satu pembaharuan. Bukan kami mencari kepentingan untuk mendapat pujian dari dunia ataupun dari sesama. Tetapi hikmat Tuhan di dalam pembaharuan itulah yang boleh dapat kami pahami. Engkau masih memperlengkapi kami dengan hikmat upah, dengan hikmat pemberian, pembalasan yang berasal dari Engkau sendiri ya Tuhan. Supaya dengan demikian kami tidak akan henti-hentinya melakukan hal yang terbaik. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas hikmat yang Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam kami tidak memasuki minggu-minggu Prapaskah ini. Kami sungguh mengucapkan puji dan syukur atas persembahan yang telah kami lakukan, yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Allah. Sempurnakanlah ungkapan syukur dan penyerahan diri kami di dalam ibadah Rabu Abu ini. Kami juga menyerahkan akan setiap anak-anak-Mu jemaat Tuhan yang ada di GKJ Maguwarjo ataupun warga tamu. Di dalam setiap kehidupan keluarga mereka, di dalam aktivitas pekerjaan mereka, studi mereka, dan juga di dalam upaya-upaya apapun yang boleh dapat menikmati akan karya penyertaan Tuhan di dalam setiap usaha. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati ya Tuhan. Kami semua akan mengamini dan mengimani karya penyertaan itu pasti memberikan yang terbaik kepada kami semua. Begitu pula aksi puasa dengan yang akan kami lakukan selama 40 hari ini. Biarlah semuanya itu kami lakukan dengan sehikmat mungkin. Kami tidak akan mempermasalahkan segala sesuatu yang kami lakukan sebagai bentuk penyangkalan diri kami. Ketika Majelis GKJ Maguwarjo menyarankan untuk supaya aksi puasa ini dikumpulkan di dalam setiap ibadah hari Minggu, biarlah itu kami lakukan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami ya Tuhan. Sungguh kami mengucapkan puji dan syukur. Rasa lapar dan haus ini mengingatkan kepada kami semua supaya kami boleh dapat mengendalikan kelaliman, kejahatan, dosa, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami akan mengakhiri peribadatan kami pada malam hari ini. Terdapat dosa kesalahan kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Dan kami akan meninggalkan gereja-Mu ini melanjutkan di dalam aktivitas kehidupan kami bersama-sama dengan keluarga kami, masyarakat kami. Kiranya Engkau yang berkenan menyertai kami meninggalkan gereja-Mu ini sampai di rumah dalam keadaan selamat. Semuanya ini kami naikkan di dalam diri anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menanggapi akan pengutusan kita untuk bersedia melakukan pembaharuan di dalam hati kita masing-masing dengan sikap mawas diri kita. Pengutusan ini kita tanggapi dengan pujian Kidung Jemaat 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Saudara, masukilah masa pertobatan dan puasa dengan memandang Allah yang Maha Kasih. Kami akan memandang kasih Tuhan. Lakukan dengan tulus sambil memuliakan namanya. Syukur kepada Allah. Terimalah berkatnya. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Sang Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Sesudah saudara menderita seketika lamanya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diberikan waktu untuk doa pribadi. Dipersilakan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami memohon serta kami bersyukur di dalam doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Majelis Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Heru Sumbodo yang telah melayani ibadah Rabu Abu pada malam hari ini, organis yang telah mengiringi pujian, song leader yang memimpin pujian, petugas PTK, petugas multimedia, dan serta saudara-saudara yang berkenan terlibat di dalam pelayanan pada ibadah sore hari ini. Dan kepada Bapak Agus Samyardono beserta Ibu yang sudah memberikan pujiannya di malam hari ini.
Mungkin ada pengumuman dari Pantap. Selamat malam, Shalom. Pada kesempatan malam hari ini, saya selaku wakil dari Pantap akan membacakan maksud dan tujuan daripada ibadah puasa, sehingga Bapak Ibu Jemaat di GKJ Maguwarjo mungkin ada yang bertanya-tanya maksud dan tujuannya untuk apa. Akan saya bacakan, puasa dalam agama Kristen. Apakah tujuan kita berpuasa? Pertama, untuk merendahkan diri di hadapan Allah. Kedua, untuk menyatakan rasa kasih kita kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, untuk mendisiplinkan tubuh kita dari keinginan duniawi, salah satu cara untuk menyangkal diri. Yang keempat, untuk menambah rasa simpati kepada sesama, agar bisa merasakan penderitaan orang lain. Yang kelima, untuk meminta jawaban Tuhan atas permasalahan kita. Yang keenam, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya bisa diusir dengan doa puasa. Apakah dalam agama Kristen ada yang nama puasa? Agama Kristen Protestan tidak mewajibkan untuk berpuasa. Sedangkan Kristen Katolik mewajibkan untuk berpuasa pada masa Prapaskah. Bagaimana cara kita berpuasa? Terserah pribadi masing-masing. Tentukan sendiri jangka waktunya, 8 jam, 1 hari, 1 malam, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Tentukan juga jenis puasanya, hanya makan sayur, tidak makan, dan tidak minum. Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, perbanyak jam doa, dan pujian menyembah dan baca Alkitab supaya lebih efektif. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan agar kita berpuasa? Ya, Yesus mengajarkan agar murid-muridnya untuk berpuasa. Tuhan Yesus berkata, dan apabila kamu berpuasa, yang diambil dari Matius 6 ayat 16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Kata apabila artinya adalah sebagai orang Kristen, pada suatu saat kita akan berpuasa, hanya waktunya sebaiknya tidak diwajibkan oleh agama, karena niat puasa timbul dari masing-masing pribadi. Apa yang Yesus ajarkan ketika kita berpuasa, sedapat mungkin agar tidak ada orang lain yang tahu jika kita berpuasa. Biar hanya Tuhan yang tahu dan memberi upah kepada kita. Oleh karena itu agama Kristen tidak mewajibkan waktu berpuasa. Jadi kami dari Pantap menghimbau kepada warga jemaat untuk bersedia untuk ikut berpuasa, aksi puasa ini, dan menyisikan berkat yang dari Tuhan bisa dikumpulkan di rumah. Setiap hari Minggu kita akan masukkan di dalam gentong sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Mungkin itu pengumuman dari saya selaku wakil dari Pantap. Terima kasih. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah malam hari ini dan kita awali aksi puasa Paskah di hari ini. Kita akan pujikan lagu dari Kidung Jemaat 346, bait 1 dan 2, Tuhan Allah beserta engkau. Kita pujikan dengan kita bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta engkau sampai
bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernah